Sekarang kita bangkit berdiri. Ayo kita memuji Tuhan dengan semangat. Kita bersukaria, kita bersuka cita untuk memuji Tuhan. Ayo bangkit berdiri ya. Kita bersuka cita sama-sama. Ayo katakan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria lagi ya. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sudah siap dengar untuk firman Tuhan? Kita siapin hati kita untuk dengerin firman Tuhan ya. Sebelum itu kita naikkan pujian dulu. Katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Keluarin suaranya, oke? Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita naikkan pujian ini dari awal sekali lagi ya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan
bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu. Siapa yang udah siap untuk sekolah Minggu? Saya! Oke, karena udah semangat semua, sebelum kita mulai sekolah Minggu, kita berdoa dulu ya. Lipat tanganmu, tutup matamu, dan tundukkan kepalamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu ya Tuhan. Hari ini kami mau sekolah Minggu Tuhan. Kami mau dengerin cerita, kami mau menyanyi, memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai. Berikan kami hati seorang murid yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yeay. Oke, hari ini Cici mau cerita apa ya? Kita buka Alkitab dulu ya. Tadam! Ini Alkitabku. Mana Alkitabmu? Ayo cepet diambil Alkitabnya. Kalau mau sekolah Minggu, selalu sediakan Alkitab di samping kita. Oke? Kita mau buka di Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, sekarang aku mau kasih sedikit games untuk kita mengerti ini. Apa sih maksudnya firman-Mu itu pelita dan terang bagi kaki dan jalan kita? Kita ikuti gamesnya ya. Wah, ada banyak benda-benda nih di sini. Nah, siapa yang bisa tunjukin berbagai benda-benda yang bisa memancarkan cahaya? Yang bisa mancarin cahaya aja ya. Coba tunjuk. Mana aja ya? Apakah buku? Apakah lampu? Apakah jaket? Apakah matahari? Yeay, benar semua jawabannya. Pinter-pinter memang deh ya. Nah, ini adalah benda-benda yang bisa memancarkan cahaya atau terang. Nah, sekarang kita dengerin ceritanya ya. Pada zaman dahulu kala ada Bapak Petrus nih. Bapak Petrus nih anak Tuhan. Dia senang sekali melayani Tuhan dengan memberitakan firman Tuhan dan memulihkan orang-orang yang sakit. Nah, Bapak Petrus nih suka ke gereja nih. Terus di gereja itu ternyata ada seorang bapak yang lumpuh. Bapak lumpuh ini gak bisa berjalan, dia gak bisa berdiri, dia gak bisa bekerja deh. Jadinya dia gak punya uang. Jadi bapak ini setiap hari pasti duduk di gereja untuk meminta uang. Nah, saat Bapak Petrus itu melihat dia minta uang sama Bapak Petrus. Bapak, tolong kasih aku uang. Lalu kata Bapak Petrus, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku, aku berikan padamu. Ayo berjalanlah. Dan ternyata bapak itu saat dia diangkat, wah, dia bisa berjalan, dia bisa berdiri, dia bahkan bisa melompat-lompat. Wah, dia sangat sukacita karena ternyata dia mendapatkan mukjizat kesembuhan dari Tuhan melalui firman yang diucapkan oleh Bapak Petrus. Sehingga bapak itu mengikuti Bapak Petrus dan melayani Tuhan dan memberitakan tentang kesaksian pemulihan yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap kakinya yang lumpuh,
melalui Bapak Petrus, dan semua orang begitu kagum terhadap mujizat Tuhan. Dan akhirnya semua orang mendengarkan firman Tuhan melalui pemberitaan yang dilakukan oleh Bapak Petrus. Wow, luar biasa ya. Ternyata alih-alih mendapatkan uang, Bapak ini mendapatkan pemulihan dan mujizat. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Aku punya apa nih? Ini adalah uang. Wow, aku suka uang. Kenapa? Karena uang itu bisa membeli banyak hal. Bisa beli apa aja sih? Bisa beli mainan. Siapa yang mau mainan? Bisa beli makanan, minuman, baju, dan banyak hal lainnya yang bisa dibeli dengan uang. Kita bayar semuanya dengan uang, betul ya? Tapi ternyata ada yang lebih berharga loh dari uang. Apa ya? Seperti cerita tadi ya, kan pengemisnya yang lumpuh itu meminta uang karena dia nggak punya uang. Dia lapar, dia nggak bisa beli baju yang bagus, dan dia butuh makan dan minum. Dia minta uang sama Bapak Petrus, betul ya? Tapi Bapak Petrus nggak kasih uang. Dia kasih yang lebih penting, yaitu apa? Mujizat Tuhan melalui firman Tuhan. Betul? Kata Bapak Petrus, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku kuberikan padamu, yaitu firman Tuhan, yang akhirnya membuat si bapak lumpuh tadi bisa berdiri lagi, bisa berjalan lagi. Wow, itu nggak bisa dibeli dengan uang, ya kan? Dan jadinya firman Tuhan itu lebih berharga daripada uang. Makanya daripada kita mengejar-mengejar uang terus, kita kejarlah firman Tuhan. Oke adik-adik, sampai di sini saja sekolah minggu kita. Semoga cerita hari ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Kita doa sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini, cerita hari ini yang luar biasa. Kami mau belajar Tuhan untuk bisa mementingkan firman Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah firman Tuhan selalu ada dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam keseharian, dalam sekolah, dalam semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami terang dimanapun Engkau tempatkan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih semuanya. So see you next week. God bless you.